Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Saya dari jurusan Gizi UHAMKA ingin memberikan suatu edukasi atau penyuluhan kepada teman-teman mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak anemia itu apa? Anemia itu adalah kekurangan darah. Ya. Nah, lebih tepatnya itu anemia juga bisa dikatakan sebagai kekurangan darah. Juga lebih tepatnya itu karena kondisi di mana jumlah sel darah merah yang terkandung di dalam darah kurang dari batas normal. Nah, kadar normal hemoglobin itu yang pertama itu ada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kadar normalnya 11 gram per desiliter, balita 11 gram per desiliter, anak usia sekolah 12 gram per desiliter, remaja putri atau wanita usia subur 12 gram per desiliter. Ibu menyusui lebih dari 3 bulan 12 gram per desiliter. Pria dewasa 13 gram per desiliter. Nah, 23% remaja perempuan dan 12% remaja laki-laki di Indonesia mengalami anemia kekurangan zat besi. Nah, mengapa remaja putri? Karena pertumbuhan remaja putri itu cepat, pertumbuhannya cepat dan kebutuhannya itu meningkat. Serta yang kedua itu haid. Yang kita tahu kan wanita itu mengalami haid setiap bulannya. Nah, karena mengalami haid itu, maka mengakibatkan yang namanya kehilangan darah rutin dalam jumlah yang cukup banyak. Terus selanjutnya itu ada calon ibu. Nah, wanita kan yang kita tahu akan menjadi calon ibu dan melahirkan. Nah, di usia melahirkan ini, jika ini apa namanya? Jika persalinan nanti akan kehilangan darah yang cukup banyak karena saat persalinan tadi itu. Terus ada usia melahirkan saat remaja. Nah, sekarang itu kan banyak yang nikah saat remaja dan melahirkan saat remaja kan. Nah, jadinya kan usia-usia remaja seperti ini tuh rentan banget terhadap yang namanya anemia, apalagi melahirkan saat remaja. Jadi resiko terkena anemianya itu tinggi gitu. Terus pola makan untuk jaga penampilan. Nah, ini itu contohnya seperti diet. Nah, kan biasa kalau remaja putri ini tuh sangat memperhatikan yang namanya penampilan. Contohnya itu kan seperti diet. Nah, diet ini kan remaja putri sangat memperhatikan yang namanya penampilan. Nah, penampilan tadi itu membuat remaja putri tadi itu kayak saya nggak mau gendut nih, jadi saya pola makannya pengen dikurangin, kayak nggak mau makan ini, nggak mau makan itu gitu.
Jadinya kan yang seharusnya terpenuhi kebutuhan asupannya jadinya nggak terpenuhi gara-gara dia tadi. Selanjutnya ada penyebab. Nah, penyebab ini berbagai macam, contohnya kekurangan asupan zat besi, selanjutnya kehilangan darah yang cukup banyak, gangguan produksi darah, gangguan produksi sel darah merah. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi dan kehilangan darah yang cukup banyak seperti saat menstruasi, kecelakaan, dan donor darah berlebihan juga dapat menghilangkan zat besi di dalam tubuh. Wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan beresiko menderita anemia, dan seperti yang saya tadi bilang itu, selanjutnya ada. Nah, di sini tuh ada tanda dan gejala. Nah, yang harus kita tahu itu, yang harus teman-teman tahu itu, gejalanya ini 5L. Nah, apa sih 5L itu? Nah, 5L itu lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. Nah, 5L ini bisa dirasakan jika kita terkena anemia. Selanjutnya ada pusing, mata berkunang-kunang. Ini kan kalau misalnya anemia kan kekurangan darah tuh. Jadi kan pernah nggak sih kalau misalkan kita habis bangun tidur gitu nih, terus kita kelayangan, kita pusing gitu. Nah, itu bisa juga jadi tanda-tanda anemia. Terus juga kelopak mata, bibir, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Nah, kan gara-gara tadi kekurangan darah, nah jadi bisa bikin telapak tangan kita menjadi pucat. Terus ini ada nih contoh fisiknya. Ini telapak tangannya pucat. Nah, ini itu yang normal. Kalau yang ini tuh yang anemia. Nah, kelihatan kan apa bedanya? Ini merah, yang ini pucat. Nah, terus ini yang kuku tampak berwarna pucat. Nah, jadi kalau misalkan kukunya pucat kayak gini nih, nah ini juga bisa, ini contoh kuku yang pucat terkena anemia. Terus ini atrofi papil lidah, atau yang disebut juga papil lidah menghilang, sehingga permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap. Nih, kayak gini nih. Jadi dia itu lebih kayak merah terus mengkilap. Terus ada koilonychia, kuku menjadi cekung seperti sendok. Nah, kalau misalkan kuku kita normalnya kayak gini kan, biasa aja. Nah, kalau misalkan anemia itu, kukunya kayak cekung ke dalam, kayak bentuk sendok gitu. Terus yang selanjutnya ada konjungtiva pucat. Nah, kalian bisa lihat di kaca gitu, di sininya nih. Kalau misalkan di sininya pucat, nah itu bisa jadi terkena anemia. Selanjutnya, ini ada dampaknya. Dampak yang pertama itu ada menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Nah, kan kalau misalkan sekarang itu kan masih di usia remaja, itu masih di usia sekolah kan, masih sekolah dan masih perlu belajar. Nah, kalau misalkan kita terkena anemia, itu akan menyebabkan kita nggak bisa konsentrasi gitu. Itu kan kayak kita lagi belajar nih, kan yang seharusnya kita bisa konsen, bisa fokus. Ini nggak bisa kayak kalau misalkan gurunya nerangin, kayak kita nggak bisa masuk, nggak bisa nyerap ininya ilmunya gitu. Nggak bisa konsen deh pokoknya. Terus yang kedua itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Nah kan usia remaja ini kan masih dalam tahap masih bisa bertumbuh dan berkembang kan. Jadi kalau misalkan terkena anemia bisa menyebabkan gangguan gitu. Bisa terganggu pertumbuhan dan perkembangannya.
Terus selanjutnya ada menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini kan seharusnya daya tahan tubuh kita kan nggak boleh menurun ya. Karena kan kalau misalkan daya tahan tubuh kita menurun kan itu bisa menyebabkan tubuh kita itu cepat gampang sakitnya dan juga virus atau bakteri gitu bisa gampang masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang keempat itu mengakibatkan muka pucat. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kan kekurangan darah, jadi bisa mengakibatkan muka kita pucat. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Nah, seperti yang tadi, kan daya tahannya menurun, imunnya menurun tuh. Nah, kan imun menurun itu bisa rentan banget infeksi itu datang ke tubuh kita gitu. Jadi rentan banget terhadap infeksi. Terus selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi ini pada anak kecil perkembangan mereka terhambat, turunnya pertahanan kekebalan tubuh. Selanjutnya pada wanita hamil itu angka kematian ibu. Sedangkan untuk janin yang dikandung dapat mengakibatkan pertumbuhan bayi secara prematur, berat badan lahir rendah, rentan terserang infeksi ketika lahir, hingga kematian bayi dalam kandungan. Selanjutnya ada pada orang dewasa, kerusakan pada berbagai organ seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahan ini yang pertama ada mengkonsumsi makanan yang bervariasi, yang kaya akan zat besi dan vitamin C. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita masih sehat-sehat nih, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin C gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih makan, jadi harus ada salah satunya kayak ada zat besinya, kandungan zat besinya sama vitamin C-nya gitu. Terus kedua itu mengkonsumsi tablet besi. Nah, tablet besi ini kan banyak ya, berbagai macam. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi tablet besi ini agar kita tidak kekurangan zat besi. Terus yang ketiga ini menghindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, minuman yang menghambat penyerapan zat besi ini ada yang tahu nggak apa aja? Nggak ada yang tahu. Nah, minuman yang kenapa ini? Ya, minuman yang menghambat penyerapan zat besi ini itu ada kopi, susu, dan teh. Nah, kenapa bisa menghambat? Nah, jadi itu hindari minum tablet tambah darah itu bersamaan dengan susu, teh, dan kopi. Karena kalau misalkan susu, umumnya mengandung kalsium kan dalam jumlah tinggi. Jadi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa lambung. Terus kalau teh dan kopi itu karena mengandung fitat dan tanin yang dapat mengikat zat besi menjadi senyawa kompleks sehingga tidak dapat diserap. Jadi perlu diingat ya kalau misalkan minuman-minuman tadi itu nggak boleh diminum bersamaan dengan tablet tambah darah. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan. Nah, jadi kita tuh harus menjaga kebersihan kayak cuci tangan sebelum makan gitu, biar nggak ada bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Terus selanjutnya bahan makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi. Nah, yang pertama itu ada bahan makanan hewani. Contohnya itu hati, daging berwarna merah, telur, dan ikan. Terus kalau bahan makanan nabatinya itu tempe tahu, kacang hijau, kacang merah, kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Nah, ini bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Vitamin C berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Oleh karena itu,
biasakan makan buah-buahan segar sesudah makan. Jadi contohnya itu bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C, yaitu jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Nah, makanan yang untuk meningkatkan penyerapan zat besi ini sebaiknya tablet tambah darah ini dikonsumsi bersama dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C ini. Contohnya ini ya. Jadi kalau misalkan biar kita bisa nyerap zat besi dengan baik itu, kita harus makan makanan ini bersamaan dengan minum tablet tambah darah tadi itu. Jangan bersamaan dengan kopi, teh, dan susu yang tadi itu. Ya. Jadi gitu guys. Ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya. Ya, nanya apa? Aku mau nanya 3 pertanyaan. Ya, boleh. Boleh kan? Ya, Yang pertama, apa begadang itu bisa menyebabkan anemia? ya. Terus? Yang kedua, apa asam lambung bisa menyebabkan anemia juga? Ya. Yang ketiga, apa solusi ketika kita menstruasi agar tidak kekurangan banyak darah? Solusi Baik. makanan atau Sudah? makanan Sudah? ya. Baik. Saya izin menjawab. Saya izin menjawab yang begadang ya. Begadang menyebabkan anemia atau tidak? Nah, begadang ini kan kurang tidur. Nah, kan kurang tidur ini menyebabkan sel darah merah di dalam tubuh kita itu berkurang. Jadinya itu dapat memicu terserangnya anemia. Nah, kalau misalkan terus-menerus tidurnya terlalu malam atau begadang mulu setiap malam, bisa jadi akan mengalami anemia kronis. Jadi gitu. Terus izin yang jawab yang menstruasi. Jadi menstruasi itu kalau misalkan kita lagi menstruasi yang harus kita lakuin itu yang pertama perbanyak makanan yang mengandung zat besi. Nah, apa sih yang mengandung zat besi yang sudah saya sampaikan ya waktu pas tadi jelasin makanan yang mengandung zat besi itu contohnya seperti bayam, tahu, daging merah, hati gitu, bayam, brokoli gitu ya. Terus yang kedua itu hindari minuman yang berkafein. Nah, contohnya itu kopi dan teh. Nah, dilarang juga ya kalau misalkan lagi head itu, misalkan kita minum tablet besi atau tablet tambah darah. Nah, itu jangan berbarengan dengan yang minuman berkafein. Itu akan menghambat penyerapan zat besi. Terus yang selanjutnya itu minum tablet tambah darah. Nah, ini perlu banget dan penting ya kalau misalkan menstruasi kita sebaiknya minum tablet tambah darah uh, agar tidak kekurangan darah seperti itu. Terus yang tadi emah menyebabkan anemia apa enggak gitu kan? Jadi yang menurut saya yang saya baca menurut penelitian yang sebenarnya itu berhubungan secara langsung dengan terjadinya anemia itu tukak lambung. Jadi tukak lambung itu perlukan pada lambung yang terjadi karena adanya iritasi. Namun, MA itu kan salah satu faktor yang dapat berlanjut menjadi tukak lambung. Jadi, infeksi H. pylori akan menyebabkan peningkatan jumlah hepcidin yang kemudian mengganggu proses metabolisme besi di tubuh. Jadinya kan absorpsi besi yang di tubuh kita itu berkurang kan, kurangnya absorpsi besi. Terus akan menyebabkan terganggunya sistem pembuluh darah ya, yang ujung-ujungnya itu menyebabkan anemia defisiensi besi. Seperti itu. Jadi MA itu bisa jadi berlanjut ke anemia kalau misalkan udah ke mahnya itu udah kronis seperti udah ke tukak lambung gitu. Kalau misalkan emah
biasa kan bisa diatasi gitu kalau belum parah. Seperti itu. Sudah terjawab apa masih kurang paham? Sudah paham. Wah, baik. Saya ingin bertanya sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau misalkan gejala yang sudah saya sampaikan, gejala anemia, ada apa aja? Ada pusing, lemah, lelah, letih, lesu, itu bukan? Iya kan 5L tuh, 5L-nya itu apa aja? Lemah, letih, lesu, lemah, lunglai, lelah, lunglai. Ya, baik. Itu harus diingat ya, itu harus diingat karena 5L itu tandanya dan gejala gitu ya. Terus selanjutnya itu tahu nggak sih penyebab dari anemia itu apa? Kan tadi ada berbagai macam tuh penyebabnya. Nah, coba sebutin lagi gitu. Menstruasi yang berlebihan, terus kurangnya zat besi, Ya, itu doang tahu ya. oh baik. Ada gangguan ini ya, sel darah merah, produksi sel darah merah. Terus cara mencegah agar kita tidak terkena anemia itu apa? Hindari minuman berkafein, Ya, terus makanan yang mengandung zat besi, ya, sama olahraga, ya. jaga kebersihan nih, intinya ya. Oh iya, kebersihan. Jaga kebersihan agar terhindar dari segala macam penyakit. Terus ada lagi mengkonsumsi zat besi. Contohnya apa itu? Makanan yang kaya zat besi. Bayam, terus hati ayam, sapi. Ya, kalau misalkan itu apa? Minuman yang menghambat penyerapan zat besi apa ya? Sudah saya sampaikan. Ada susu, teh, sama kopi. Ya, susu, teh, dan kopi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai sini saya sudah paham. Oke, sudah paham. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sudah bisa hadir di penyuluhan ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.